Hey yo para pendengar semuanya, balik lagi bersama Novel Audio dan kita akan melanjutkan cerita Tubuh Suci Kuno part 37. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut di dalam istana kerajaan Phoenix. Apa? Aku akan menjadi penguasa negara yang baru? Benarkah itu? Tanya Bayu R pada ketiga orang tua di depannya. Ketika orang tua itu mengangguk serampak. Bayu R hanya bisa menggaruk kepalanya saat melihat itu. Dia tidak tahu harus berkata apa. Raja kerajaan kura-kura hitam lalu menjelaskan, "UR, tolong jangan menolaknya. Semua orang tahu bahwa ketika burung merah tua sedang dalam pengasingan, kamulah yang sendirian menopang seluruh kerajaan Phoenix." Raja kerajaan macan putih juga menambahkan, "Itu benar, kamu jugalah yang mengambil keputusan untuk menyatukan kami dan melawan kerajaan naga." Setelah dia mengatakan itu, Raja kerajaan Phoenix juga ikut berkata, "Dan yang paling penting, di bawah komandomu, bahkan ketika kerajaan dalam bahaya kehancuran, tidak ditemukan satu orang pun yang menjadi pengkhianat. Biarpun ayahmu ini keluar dari pengasingan pada saat itu, aku pasti tidak akan bisa melakukan hal menakjubkan tersebut," ucap Raja kerajaan Phoenix. Setelah itu, ketika orang tua itu pun membuat pose yang memalukan dan berteriak pada saat yang sama, "Karena itu, kami sepakat untuk menjadikanmu penguasa negara baru kita," seru ketika orang tua konyol itu. Melihat tingkah laku orang-orang tua di depannya, Bayu R hanya bisa terdiam. Saat itulah dia merasakan dua orang yang memegang pundaknya. Kedua orang itu lalu berkata, "UR, lihatlah mereka. Kamu adalah harapan terakhir kita," ucap Jun Xiao dan Jun Linglong pada saat yang sama. Sudut mulut Bayu R berkedut setelah melihat orang-orang aneh di sekitarnya itu. Pada akhirnya, Bayu R hanya bisa mendesah tak berdaya dan menerimanya. Baiklah, karena kalian semua telah memilihku, maka aku akan mencobanya," kata Bayu R dengan lemah. Mendengar jawaban putrinya, sudut mulut mantan raja kerajaan Phoenix itu langsung melengkung ke atas. Lalu, sus, bam, setumpuk dokumen segera diletakkan di depan Bayu R. "Tuan penguasa, ini adalah dokumen dari kerajaan Phoenix kita." "Ah, tidak, itu seharusnya disebut Kabupaten Phoenix sekarang. Ini adalah daftar para korban di Kabupaten Phoenix. Ada juga rencana rekonstruksi pasca perang dan yang lainnya. Aku serahkan padamu," kata burung merah tua itu sambil tersenyum lebar. Bayu R langsung memunculkan tanda tanya di atas kepalanya saat melihat itu. Namun belum sempat dia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Bam, bam. Kedua orang lainnya juga menaruh setumpuk dokumen di hadapannya. "Keponakanku, ini dokumen dari Kabupaten Kura-Kura Hitam. Dan juga daftar dari Kabupaten Macan Putih," kata kedua orang lainnya. Ketika orang tua itu menunjukkan senyuman gembira setelah melakukan itu. Hal itu membuat pikiran Bayu R menjadi kosong. Namun saat dia akan mengatakan sesuatu, bam, Jun Linglong juga ikut menaruh setumpuk dokumen di meja. "Ini yang terakhir, dokumen dari Kabupaten Naga," ucap Jun Linglong pada Bayu R. Melihat tumpukan-tumpukan dokumen di depannya, Bayu R lalu mengangkat kepalanya ke arah Jun Linglong dan tersenyum meminta bantuan. Namun Jun Linglong segera mengalihkan pandangannya dan hanya menyemangatinya. Melihat itu, Bayu R langsung kehilangan semua tenaganya. Dia hanya bisa berbaring di kursinya dan menjadi lemas seperti ikan mati. Cerita lalu berpindah ke halaman belakang di istana Kabupaten Phoenix.
Terlihat ada 3 orang yang sedang berbincang satu sama lain. Mereka adalah Chun Shengjian, Chun Shui Huang, dan Chun Wenjie. Chun Shengjian lalu berkata, "Hei, apakah kalian sudah mendengarnya? Menurut berita, setelah pria bernama Yang Pan itu dipukuli oleh tuan muda, dia sangat marah dan mengucapkan kata-kata kasar di mana-mana. Orang ini juga menyatakan bahwa dirinya akan menantang tuan muda pada hari di mana putri tertua dinasti Dewa Panwu memilih suaminya. Bukankah itu konyol?" seru Chun Shengjian. "Benar, orang ini bahkan tidak bisa mengalahkanku, tapi dia malah berpikir untuk mengalahkan tuan muda. Sungguh bodoh," kata Chun Wenjie. Lalu dia melanjutkan, "Tapi dinasti Dewa Panwu juga merupakan kekuatan yang cukup kuat. Hari di mana putri tertua mereka memilih suaminya, itu pasti akan menarik para jenius muda untuk pergi ke sana." Mendengar itu, Chun Shui Huang juga ikut menambahkan, "Aku penasaran bagaimana tuan muda akan menghadapi tantangan ini." Setelah dia selesai mengatakan itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga mereka. "Karena dia telah menantangku, maka akan memalukan jika aku tidak ikut bersenang-senang juga. Apakah kalian ingin ikut?" tanya orang itu yang adalah Chun Xiao. Chun Shengjian segera berdiri dengan antusias saat melihat Chun Xiao muncul. Chun Shui Huang dan Chun Wenjie juga menyambut kedatangannya. Chun Shui Huang lalu berbicara, "Tuan muda, aku dan Wenjie tidak akan ikut bersamamu. Kami berencana pergi ke dunia bawah bersama." Chun Wenjie juga menambahkan, "Benar tuan muda, kami sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga." Mendengar hal itu, Chun Shengjian terkejut. Dia lalu segera menggebrak meja dan berkata dengan keras, "Tunggu, apakah kalian tidak bercanda? Aturan langit dan bumi di dunia bawah sangat berbeda dengan domain immortal. Ketika makhluk di domain immortal kehilangan aura immortal mereka, barulah mereka bisa pergi ke dunia bawah. Apakah kalian berencana melepaskan tulang immortal kalian?" tanya Chun Shengjian dengan suara keras. Chun Shui Huang tidak marah dengan pertanyaan Chun Shengjian itu. Dia kemudian menjawab, "Itu benar, meskipun keluarga memiliki harta yang bisa membawa kami ke dunia bawah dengan aman, tapi dengan status kita tidak akan bisa menggunakan harta berharga itu. Jadi, kami akan melepaskan aura immortal kami dan juga mengeluarkan tulang immortal kami. Kami hanya akan menggunakan darah dan daging kami untuk pergi ke dunia fana itu," ucap Chun Wenjie dan Chun Shui Huang dengan tekad di matanya. Mendengar keputusan mereka itu, Chun Shengjian hanya bisa meminta bantuan Chun Xiao untuk menghentikan mereka. Chun Xiao juga tidak tahu harus berkata apa. Chun Xiao memaklumi jika Chun Wenjie ingin pergi ke dunia bawah. Bagaimanapun, adiknya telah terpisah darinya di dunia bawah sejak lama. Tapi yang tidak bisa Chun Xiao mengerti adalah kenapa Chun Shui Huang juga ingin pergi ke dunia bawah. Jadi setelah berpikir sejenak, Chun Xiao segera menanyakan hal itu. "Saudari Shui Huang, kenapa repot-repot melakukan ini? Apakah telah terjadi sesuatu?" tanya Chun Xiao. Chun Shui Huang sedikit bingung kenapa Chun Xiao hanya bertanya padanya. Tapi dia tidak terlalu banyak berpikir dan kemudian menjelaskan, "Tuan muda, Anda pasti sudah tahu bahwa bagi kultivator seperti kita, tahu adalah hal yang sangat penting. Tahu sendiri adalah tujuan dari latihan dan landasan bagi para kultivator. Jika seseorang menyimpang dari taunya sendiri, maka hati tahu orang itu akan hancur dan kultivasinya akan bermasalah. Namun sayangnya, aku belum punya tauku sendiri. Atau lebih tepatnya, semua orang di sini, kecuali Anda tuan muda, kita belum punya tahu yang benar-benar milik kita sendiri. Kita semua lahir di keluarga kultivator.
Jadi sejak kecil, berlatih dan menjadi kultivator kuat telah menjadi kewajiban kita. Hanya sedikit orang yang akan memikirkan alasan kenapa mereka ingin berkultivasi. Baru-baru ini, aku merasakan sebuah peluang. Aku punya firasat, jika aku pergi ke dunia bawah, aku akan bisa menemukan Tao yang benar-benar milikku sendiri. Jika aku terus berlatih dan terus meningkatkan kultivasiku di domain immortal, aku pasti akan terus hidup dalam kebingungan, dan suatu saat nanti, aku pasti akan tersesat ke jalan yang salah. Jadi, aku dan Wan Jie memutuskan untuk pergi ke dunia bawah dan mendapatkan peluang terobosan di sana. Ucap Chun Shue Huang sambil menunjukkan senyuman langka di wajahnya. Melihat itu, Chun Xiao cukup terkejut. Memang benar seperti yang dikatakan Chun Shue Huang, kebanyakan orang di domain immortal hanya menganggap menjadi lebih kuat adalah satu-satunya Tao mereka. Chun Xiao tidak menyangka akan ada orang yang bisa melepaskan tulang immortalnya demi menemukan Tao-nya sendiri. Memikirkan hal itu, Chun Xiao segera membungkuk dan memberi hormat ke arah Chun Shue Huang. Saudari Shue Huang, sebagai saudaramu, Xiao Er sangat mengagumi tekadmu, kata Chun Xiao sambil menangkupkan kedua tangannya. Chun Shue Huang yang melihat tindakan yang tiba-tiba itu menjadi terkejut. Dia selalu merasa kebingungan dengan tingkah laku anak muda di depannya itu. Singkat cerita pun, mereka semua segera mengucapkan salam perpisahan satu sama lain. Chun Shue Huang dan Chun Wan Jie akan pergi ke dunia bawah untuk mencari Tao mereka. Chun Linglong akan pergi berlatih di luar wilayah keluarga Chun dan merekrut pasukannya sendiri. Sedangkan Chun Xiao, dia juga memutuskan untuk pergi. Tujuannya adalah dinasti Dewa Panwu. Chun Xiao berencana untuk menemukan peluangnya sendiri di tempat itu. Dan part kali ini pun berakhir di sini. Lah, Chun Shengjian kok nggak disebutin, Bang? Jawabannya adalah karena si Chun Shengjian cuma disuruh Chun Xiao untuk pulang dan memimpin pasukan Furin Kazan kembali ke keluarga Chun. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka video ini. Jika nggak suka, tekan aja yang gambarnya jempol ke atas. Sampai jumpa di video berikutnya, dan akhir kata, bye.